aku menemukan dirimu. 105. Astagfirullah, Mas, kenapa kamu susah sekali dibangunin? Gerutu Chika. Chika mendongakkan kepalanya ke atas, dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 7.25 pagi hari. Mas, bangun. Chika sedikit berteriak seraya mengguncang-guncangkan tubuh Fahri. Fahri yang sayup-sayup mendengar suara seseorang, ia perlahan-lahan membuka matanya. Lenguh Fahri. Sayang, panggil Fahri pelan dengan suara serak khas bangun tidurnya. Akhirnya kamu bangun juga, Mas. Ini sudah hampir jam 8 pagi, kamu harus ke kantor, ujar Chika. Chika beranjak, bangun, dan mandilah, Mas. Aku sudah siapkan air untuk Mas mandi, sambung Chika berujar. Tanpa membantah, Fahri dengan cepat bangun dari tidurnya. Ia langsung saja melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Sedangkan Chika, ia segera menyiapkan pakaian untuk Fahri. Sedangkan di lantai bawah rumah Pak Laswardi, Carolin sedang menyiapkan sarapan untuk dirinya, Fahri, dan juga untuk Chika. Tok, tok, tok. Saat Carolin sedang menyajikan hasil masakannya ke dalam piring, ia mendengar suara pintu rumahnya yang diketuk, dan juga ia mendengar suara bel rumahnya. Big Yuyun, tolong bukakan pintu, kayaknya ada tamu. Atau Mami dan Papi pulang, ujar Carolin pada Big Yuyun yang tengah mencuci piring. Big Yuyun mengangguk, dengan cepat ia melangkahkan kakinya untuk membuka pintu. Ceklek. Pintu rumah terbuka dari dalam oleh Big Yuyun, dilihatnya Rozaklah yang datang. Bibi, Fahri ada Big? Tanya Rozak. Big Yuyun mengangguk, ada, dan. Ayo silahkan masuk. Rozak melangkah masuk ke dalam rumah, dan ia mendudukkan tubuhnya di atas sofa ruang tamu. Sedangkan Big Yuyun, ia kembali lagi menuju dapur. Siapa yang datang, Big? Tanya Carolin. Dan Rozak, Non, beritahu Big Yuyun. Carolin terdiam beberapa saat, Rozak, gumamnya. Carolin melangkahkan kakinya menuju ruang tamu seraya membawa segelas air minum untuk Rozak. Dehem Carolin. Rozak mendongakkan kepalanya ke atas, ia tersenyum saat melihat sang kekasih yang tengah berdiri di hadapannya. Sayang, panggil Rozak. Carolin tak menyahut, ia menyimpan segelas air minum yang dibawanya di atas meja. Lalu ia mendudukkan tubuhnya di atas sofa. Sayang, kamu masih marah ya? Maafin aku ya. Sumpah waktu itu aku gak sengaja kentut, tiba-tiba aja di pantat keluar bunyi, cicit Rozak pelan. Carolin mendelik, kamu tahu kan aku lagi makan, kenapa kentut di depan aku? Jorok banget. Aku kan sudah bilang itu gak sengaja, sayang. Soalnya kemarin kentut aku kecil, kalau disengaja biasanya kentut aku besar, hehe, sahut Rozak cengengesan. Carolin menekuk wajahnya kesal. Lalu beranjak dan beralih tempat duduk tepat di sebelah Rozak. Awas lo ya, kamu jangan ngulangin lagi. Aku gak suka kamu kentut kayak gitu bau, ujar Carolin. Iya, aku gak akan ngulangin lagi, janji, sahut Rozak. Jangan marah lagi ya, aku kangen sama kamu. Jangan blokir nomorku juga, sambung Rozak berujar. Carolin hanya menganggukkan kepalanya. Saat Carolin dan Rozak hendak berpelukan, mereka seketika mengurungkan niatnya saat mendengar suara derap langkah yang menghampirinya. Kenapa gak jadi pelukannya? Tanya Fahri yang berdiri tidak jauh dari Rozak dan Carolin. Gak kenapa-napa, sahut Carolin. Gak marahan lagi gara-gara kentut? Tanya Fahri mengejek. Carolin dan Rozak memberengut kesal, mereka hanya mendelikkan matanya judes pada Fahri. Fahri tertawa, lebay sekali kalian, ejeknya lagi. Mas sudah, ayo kita sarapan,
ajak Cika yang sudah berdiri di belakang Fahri. "Iya, ayo kita sarapan," sahut Carolin. Mereka semua pun melangkahkan kakinya menuju meja makan. Kekek. Saat ini, Fahri dan Rozak sudah sampai di kantor. Mereka langsung saja masuk ke dalam ruang kerjanya masing-masing. Fahri langsung berkutat dengan laptop dan tumpukan kertas kerjanya. Mengingat hari ini ia akan mengadakan meeting sekaligus dengan 5 orang yang berbeda. Tok, tok, tok. Baru saja beberapa menit Fahri mengerjakan pekerjaannya. Ia harus terganggu saat mendengar pintu ruang kerjanya diketuk oleh seseorang dari luar. "Masuk!" teriak Fahri dari dalam. Pintu ruang kerja Fahri terbuka dari luar, dilihatnya Cahayalah yang datang seraya membawakan secangkir kopi untuk Fahri. "Permisi Tuan, ini kopinya," ujar Cahaya seraya menyimpan secangkir kopi itu di atas meja. Fahri mendongakkan kepalanya. Ia menatap sekilas wajah Cahaya. "Terima kasih, Cahaya," ujar Fahri. "Sama-sama, Tuan. Kalau begitu saya pamit kerja lagi," sahut Cahaya. Fahri hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan Cahaya. Cahaya yang mendapati anggukan dari Fahri, ia melangkahkan kakinya keluar dari ruang kerja Fahri. Saat Fahri hendak kembali kerja, ia tiba-tiba mengingat sesuatu tentang Cahaya. "Ah iya, gue baru ingat. Bukannya Cika menyuruh gue untuk mencari tahu tentang Dika," batin Fahri. Dengan cepat Fahri mengambil telepon kantor, lalu ia menghubungi Lani. "Lani, panggil Dika staf keuangan dan suruh dia ke ruangan saya," ujar Fahri ketika panggilan teleponnya sudah tersambung dengan Lani. "Baik, Tuan," sahut Lani. Fahri memutuskan panggilan teleponnya begitu saja. Setelah menunggu beberapa menit, pintu ruang kerja Fahri diketuk lagi dari luar. "Tok, tok, tok, masuk," ujar Fahri dari dalam. Pintu terbuka, muncullah Dika dari balik pintu. "Tuan, panggil Dika." Fahri mendongakkan kepalanya. "Dika, duduklah." Dika pun mendudukkan tubuhnya di atas kursi yang berhadapan dengan Fahri. "Maaf Tuan, ada apa ya Tuan memanggil saya?" tanya Dika. Fahri menatap Dika dengan tatapan seriusnya. "Saya mau tanya, Dika. Apakah benar kamu sudah menikah?" tanya Fahri. Dika terdiam, ia tidak menduga jika Fahri akan bertanya hal itu padanya. Dika perlahan-lahan menganggukkan kepalanya pelan. "Iya, Tuan. Saya sudah menikah," jawab Dika. Fahri mengangguk paham. "Maaf sekali Dika, bukannya saya mau ikut campur urusan kamu. Kamu kan sudah menikah. Kenapa karyawan kantor pada tidak tahu, dan juga status kamu yang dipakai buat kerja di perusahaan?" "Ini tertulis belum menikah," tanya Fahri. "Saya menikah dengan istri saya sejak 1 tahun lalu Tuan. Sedangkan saya bekerja di sini sudah tahun dan itu saya masih single. Saya pertama kerja di sini sewaktu pimpinan perusahaan ini masih dipimpin oleh Tuan Laswardi. Dan kenapa pernikahan saya tidak ada yang tahu? Karena saya menikah tanpa adanya resepsi, hanya akad nikah saja, dan saya tidak memberitahu siapapun tentang pernikahan saya. Karena saya dijodohkan oleh kedua orang tua saya," jawab Dika. "Oh begitu, dan istrimu sekarang sedang hamil, bukan?" Fahri lanjut bertanya. Dika mengangguk. "Iya, Tuan," ujarnya pelan. Fahri tersenyum. "Oh baiklah, ya sudah. Saya hanya mau menanyakan itu saja." "Baik, Tuan. Saya mau minta maaf sama Nyonya Cika, Tuan. Karena sudah menyakiti hati temannya," cicit Dika. "Kenapa meminta maaf pada istriku? Minta maaflah sama Cahaya langsung," ujar Fahri. "Baiklah, saya akan meminta maaf sama Cahaya nanti. Kalau begitu saya pamit undur diri," sahut Dika.
Fahri mengangguk, iya, Dika. Silahkan, sahutnya. Dika pun beranjak, lalu ia melangkahkan kakinya keluar dari ruang kerja Fahri. Pada saat siang harinya, Brian saat ini sedang berada di perjalanan, ia sedang menuju sekolah Aulia. Brian sengaja menjemput Aulia tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Setelah menempuh perjalanan selama lebih dari 25 menit, kini, Brian sudah sampai di seberang sekolah Aulia. Brian dengan sabar menunggu Aulia keluar dari sekolah itu. Ia tidak berani keluar dari mobil, ia takut jika Aulia akan marah lagi dan menganggap dirinya tebar pesona. Tidak berselang lama, Aulia keluar dari sekolahnya, ia sedang berjalan dengan temannya. Saat Brian melihat Aulia keluar dari sekolahnya, ia langsung saja keluar dari mobil dan menghampiri Aulia. "Aul," panggil Brian. Aulia menghentikan langkahnya, ia tersenyum lebar saat melihat Brian datang. "Ayo pulang," ajak Brian. Aulia mengangguk, lalu ia beralih menatap pada temannya, "Talia, aku duluan ya." "Iya Aul, hati-hati ya," sahut Talia. Aulia tersenyum, "Iya, kamu juga hati-hati." Setelah itu, Aulia dan Brian melangkah menuju mobil. "Om tumben jemput aku tanpa kasih tahu aku dulu," ujar Aulia ketika sudah berada di dalam mobil. Brian yang hendak memasangkan seatbelt, ia seketika harus mengurungkan niatnya saat mendengar panggilan Aulia padanya. "Kamu panggil aku apa?" tanya Brian. "Om," jawab Aulia. Brian menekuk wajahnya kesal, katanya mau panggil aku dengan sebutan sayang, kok malah panggil Om lagi. Kesal Brian. "Aku belum terbiasa," ujar Aulia. "Biasakan dong, lama-lama juga terbiasa," sahut Brian. "Baiklah, Om," Brian semakin menekuk wajahnya kesal. "Ark, kenapa Om lagi, Om lagi?" Kesalnya cemberut. Brian misuh-misuh tidak jelas. Dan hal itu membuat Aulia ikutan kesal. "Jangan banyak protes. Untung saja aku gak memanggil kamu kakek. Dibilangin belum biasa, ya harusnya kamu maklumi dong. Aku boleh makan kamu hidup-hidup gak?" ujar Aulia setengah membentak. Brian yang melihat raut wajah menyeramkan Aulia, seketika nyalinya menciut. "Kok malah kamu yang marah, sayang? Kayak lagi PMS aja," ujar Brian pelan. Aulia mendelik judes, "Iya, aku emang lagi PMS. Cepat jalankan mobilnya. Beliin aku es krim dulu, 20 es krimnya," ketusnya. Brian menghela nafasnya panjang, hufet. Ternyata dia lagi PMS. Pantesan aja dari malam marah-marah, batin. Brian, 20. "Banyak banget, sayang. Yakin bakalan abis?" tanya Brian. "Abis? Aku kan gak makan semuanya dalam sehari, aku taruh kulkas. Kalau aku makan baru aku ambil satu-satu gitu," sahut Aulia. "Sama beliin aku coklat," ujar Aulia. "Baiklah sayang, anything for you," sahut Brian. Aulia masam-masam, "Hehe, baik sekali sayangnya aku." Brian seketika salah tingkah ketika mendengar ucapan Aulia, ia dengan cepat memalingkan wajahnya seraya menggigit-gigit bibir bawahnya. "Sayangnya aku. Astaga jantung gue gak aman, sungguh dak-dikduk," batin Brian senang. Brian menoleh sekilas ke arah Aulia, lalu ia memalingkan wajahnya kembali, "Sayangnya aku." "Kekeh, Brian." Aulia mengerutkan dahinya saat melihat tingkah Brian, ya ampun, dia salah tingkah. Lucunya kalau Om salah tingkah, kekeh Aulia dalam hati. Brian senyum-senyum sendiri, ia menolehkan kepalanya ke arah Aulia. "Kita berangkat sekarang ya beli es krim," ujar Brian yang tiba-tiba gugup. Aulia mengangguk seraya tersenyum, "Iya sayangnya aku." Aulia sengaja menggoda Brian.
Brian senyum-senyum sendiri lagi seraya memukul-mukul kenceng, sungguh hatinya berbunga-bunga, RGGH. Sayang, stop jangan goda aku bisa terbang, rengek Brian. Aulia terkekeh geli, gak apa-apa, nanti kita terbang bersama ke atas awan ya sayangku, goda Aulia lagi seraya mengedipkan sebelah matanya. Brian sudah tidak kuat lagi salah tingkahnya semakin menjadi-jadi, Ark. Sudah berani menggodaku rupanya dia. Aku jadi mau, maksudku aku jadi malu hehe, batinnya.